Kini, lada Lampung mendapat tantangan dari berkurangnya jumlah kebun lada di Lampung dan gempuran dari negara penghasil lada yang baru naik daun, Vietnam. Tahun 2013, di Lampung ada 62.000 hektar kebun lada yang mampu menghasilkan 24.000 ton lada hitam. Pada 2015, luas lahan berkurang menjadi 45.000 hektar dengan produksi 14.000 ton lada hitam. Turunnya produksi lada Lampung mempengaruhi produktivitas Indonesia di dunia. Saat ini produktivitas lada Indonesia hanya 600 kg per hektarnya. Jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Brazil yang mampu menghasilkan 2.000-an kilogram lada per hektar. Pesaing lain adalah Malaysia dengan produksi lada 1.380 kg per hektar. Produktivitas lada Indonesia bahkan berada di bawah Sri Lanka yang memproduksi 838 kg lada per hektar. Nah, gimana di Indonesia terutama Lampung ini untuk bersaing dengan negara-negara lain yang sekarang mulai tinggi nilai ekspor mereka? Memang kalau menurut historinya, Bu, itu Vietnam sendiri sebenarnya belajar dari Lampung. Betul. Iya, itu dari historinya, belajar dari Lampung. Cuman memang petani di Lampung kan masih sangat konvensional ya. Tapi itu ada bagusnya sih, karena sekarang kan musim lada organik gitu. Nah, petani di Lampung itu sebenarnya Justru itu. organiknya gitu. Dan untuk terkait dengan persaingan dengan Vietnam tadi, itu kita hanya mempertahankan mutu. Mutunya saja, memang mutu lada Lampung kan lebih pedas. Sehingga harganya dengan mutu itu pasaran dunia sudah tahu bahwa Lampung itu memang luar biasa. Ladanya nomor 1, Vietnam kalah tentang mutunya. Hanya Indonesia, Lampung khususnya itu kalahnya karena kuantitasnya saja. Lampung itu pun sebenarnya berapapun kuantitasnya pasti habis, sold out tiap tahun. Sejak berdiri tahun 1982, pabrik ini mengekspor lada ke berbagai negara. Pada tahun 2012, capaian ekspornya mencapai 45.000 ton lada. Satu bin ini bisa memuat hingga 350 ton lada hitam kualitas ekspor. Nah, masa tersibuk di bulan panen Juli hingga Agustus. Hingga Oktober, lada hitam ini siap dikirim ke berbagai negara di Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Selama ini Amerika yang paling besar. Itu bisa 50% sendiri dari produk kita ke Amerika. 30% bisa ke Europe. Yang 20% itu ke Asian countries. Biasanya potnya Rotterdam. Ada proses panjang mengolah biji pedas ini hingga mendunia. Kita itu menerima lada dari petani yang kita sebut lada asalan. Dengan kualitas yang masih sangat campur. Prosesnya awal dari timbangan. Setelah timbangan masuk ke di sini tadi di tempat curah, kita cek kualitasnya, diambil secara random. Nah, kemudian dari kualitas itu kita analisa. Yang dianalisa airnya, beratnya, dan abu. Lada yang datang ke kita, kita masukkan ke mesin. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama dia diayak dengan sieving seperti di belakang kita ini ngayak. Nah, di situ pemisahan kotoran dengan abu dan sebagainya dipisahkan. Yang tahap kedua dicuci. Ada proses pencucian supaya debu-debunya hilang, kotoran-kotoran yang sifatnya bisa dihilangkan dengan air dia bisa hilang. Setelah itu tahapannya di open, pengeringan. Di sini juga ya. Pengeringan kita di belakang juga. Nah, pengeringan ini seperti kita ketahui kadar air dari petani itu kan bisa sampai 19 atau 20 atau yang contoh tadi 18. Padahal standar ekspor kita 12% maksimal. Nah, dari situ sudah pengurangan udah sampai 7%.
Untuk dapat menembus pasar dunia, ada kriteria ketat yang diterapkan dari negara-negara yang membeli lada. Yang pertama ASTA, ini American Standard. Oh, oke. Nah, ini kualitas nomor 1. Ini biasanya untuk konsumsi Amerika. Yang kedua FAQ, Fair Average Quality. Ini biasanya untuk Eropa. Nah, yang ketiga Light Berries, lada enteng. Terus yang keempat pinhead. Nah, jadi di lada itu ada yang kecil-kecilnya, Bu. Kecil-kecilnya yang sangat kecil sekali, butiran sangat kecil itu pinhead. Nah, berikutnya yang terakhir abu lada. Jadi dari petani itu semuanya laku gitu, diproses jadi 5 proses. Dari segi rasa kalau namanya ASTA kan itu berisnya penuh ya, Bu. Penuh, masih padat, jadi begitu kita gigit gitu pedasnya luar biasa. Jadi rasa pedasnya itu yang beda antara yang ASTA dengan FAQ. Kini Lampung adalah provinsi tumpuan ekspor lada Indonesia bersama Bangka Belitung yang memiliki komoditas unggulan lada putih. Tantangan baru terus menderu. Namun, seperti ratusan tahun yang lalu, dari sinilah lada Indonesia menembus dunia.